sasaran akreditasi. Ya, jadi poin yang sekolah madrasah yang baru, ya, yang baru, ini bisa saya kasih bulatan ini yang baru, ini masuk pada sasaran akreditasi. Tetapi untuk yang sudah diakreditasi itu akan masuk kepada dashboard monitoring system ini. Ya. Karena kita harus memantau bagaimana kinerja sekolah madrasah dari waktu ke waktu. Ini yang barunya sekarang. Ya, tadi kalau sekolah baru ya langsung saja divisit oleh kita. Tapi kalau yang lama itu dipantau melalui dashboard. Nah, kaitan dengan raport mutu, dashboard ini menggunakan data sekunder yang ada di kementerian. Ya, karena BAN-SM tidak menggali data atau tidak mengumpulkan data sekunder. Ya, tapi yang mengumpulkan data sekunder adalah kementerian. Kemudian kita ambil data sekunder itu, ya, terutama terkait dengan performance satuan pendidikan. Nah, itu tercermin di dalam rapor mutu. Ya, rapor mutu itu nanti saya jelaskan berbagai dimensinya itu menunjukkan indikator-indikator performance dari satuan pendidikan. Nah, Badan Akreditasi Nasional akan menggunakan data sekunder itu. Nah, kemudian kita pantau dan tentunya asesmen nasional itu baru berjalan 1 kali ya. Lama-kelamaan dia 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kemudian dia akan menunjukkan bagaimana perubahan kualitasnya dari waktu ke waktu. Ya, jadi tidak semata-mata kementerian melakukan asesmen nasional, tetapi tidak lain adalah untuk memperlihatkan bagaimana performance sekolah itu. Nah, dashboard monitoring system itu menggunakan ke depan data sekunder yang ada di kementerian, walaupun saat ini hanya menggunakan Dapodik, EMIS, ataupun data sekunder yang ada di Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, tetapi untuk ke depan, kalau asesmen nasional ini sudah berjalan, kita sebagai eksternal bisa melihat bagaimana perjalanan sekolah madrasah untuk indikator performanya. Nah, dari dashboard ini ada keluarannya hanya 2. Ya, keluarannya hanya 2. Sekali lagi, keluaran dashboard ini hanya 2. Pertama adalah sekolah madrasah yang terindikasi penurunan kinerja. Itu yang pertama. Yang kedua, output yang kedua adalah sekolah madrasah tidak mengalami perubahan kualitas dari waktu ke waktu. Jadi dia konstan. Nah, dari 2 output itu, output yang pertama kalau terindikasi penurunan, maka akan menjadi sasaran akreditasi, sasaran visitasi. Tetapi kalau yang status quo, itu akan diperpanjang secara otomatis. Ya, perpanjang secara otomatis itu tidak berarti sekolah madrasah acuh tak acuh terhadap status itu, ya, karena secara sistem harusnya sekolah madrasah itu tidak status quo, tetapi dia kualitasnya meningkat secara terus-menerus. Ya, walaupun pada titik tertentu akan mencapai pada titik yang paling unggul sekolah madrasah itu. Nah, cita-cita kita semua, kalau sekolah madrasah melakukan proses peningkatan kualitas, maka di kemudian hari, ya, pada waktu tertentu, sekolah madrasah kita akan menunjukkan kualitas yang sama. Itu yang kita harapkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana yang kinerjanya meningkat? Ya, secara evaluasi diri sekolah, apalagi sekarang punya rapor mutu misalkan, dia sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas itu dan ingin meningkatkan status akreditasinya. Di dalam flowchart ini itu akan diakomodir
melalui permohonan reakreditasi. Jadi ada di sini, ya, permohonan reakreditasi. Jadi kalau ada sekolah madrasah, saya ingin naik statusnya dari C ke B ataupun ke A karena saya sudah meningkatkan kualitas dari semua indikator yang ada di dalam raport mutu itu. Nah, dia melakukan permohonan kepada kita, kemudian nanti akan dicek konsistensinya melalui dashboard tadi. Kemudian kalau terverifikasi statusnya naik berdasarkan evaluasi diri mereka, itu akan menjadi sasaran visitasi. Nah, jadi khusus untuk yang secara evaluasi diri mereka meningkat statusnya, itu akan menuju pada sasaran visitasi atau sasaran akreditasi. Nah, kalau selanjutnya itu akan ditugaskan asesor ke sekolah madrasah ya selama 2 hari oleh 2 asesor dan akan dicek performanya oleh para asesor. Itu kira-kira gambaran bisnis akreditasi kita yang baru, ya, terutama penjelasan tentang dashboard monitoring system ini. Kemudian kita akan masuk pada slide berikutnya. Nah, jadi dashboard ini nanti akan diperkaya oleh selain Dapodik, EMIS, kemudian ada juga raport pendidikan, ya, dan juga simpatika, itu berkaitan dengan data yang ada di Kementerian Agama. Nah, raport pendidikan ini akan menjadi salah satu variabel yang bisa menentukan apakah sekolah madrasah itu mengalami penurunan kinerja atau status quo. Ya, sehingga kalau nanti hasil dashboard menunjukkan status quo, itu akan diotomasi, diperpanjang sertifikatnya. Tetapi kalau mengalami penurunan, itu akan menjadi sasaran akreditasi. Dan juga kita mengakomodir laporan masyarakat. Laporan masyarakat ini apabila terverifikasi, itu juga sama akan menjadi sasaran akreditasi. Kira-kira ini gambaran DMS kita ya. Kemudian kita bicara raport pendidikan. Ketika bicara raport pendidikan, sesuai dengan definisinya di dalam Permendikbud yang ada, dan ini saya ngambil dari slide-nya paparan Pak Menteri pada saat episode 19. Raport pendidikan itu sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain. Jadi selain asesmen nasional ada data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi. Kemudian platform ini ditujukan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah agar bisa mengidentifikasi tantangan pendidikan di satuan pendidikan dan menjadi bahan untuk refleksi sehingga bisa menyusun rencana perbaikan pendidikan secara lebih tepat dan berbasis data. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, idenya sangat bagus ini. Jadi kepala sekolah yang bisa memanage satuan pendidikan secara profesional, ya, secara baik, itu harus tentunya memperhatikan hasil raport pendidikan ini. Ya, jadi apa yang muncul di dalam raport ini menjadi concern kepala sekolah di dalam membuat rencana program ke depan di dalam peningkatan kualitas itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus punya kemampuan di dalam menganalisis data hasil raport pendidikan ini. Ya, saya sedang mencoba bersama Koleha untuk membuat buku tentang statistika sekolah penggerak untuk sekolah penggerak. Nah, itu tidak lain adalah untuk membantu para kepala sekolah, ya, terutama kepala sekolah yang sudah bersertifikat sekolah penggerak,
untuk meningkatkan wawasan atau pengetahuan di dalam analisis data ketika raport pendidikan itu muncul. Ya, sehingga konsentrasinya adalah membuat rencana kegiatan di dalam rangka meningkatkan kualitas yang berbasis data. Ya, datanya sangat terbuka kan nanti. Jadi platform raport pendidikan ini akan diketahui oleh satuan pendidikan dan kemudian kepala sekolah harus mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualitas itu berdasarkan data, berbasis data. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai buku statistika untuk sekolah penggerak itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian di dalam rangka concern meningkatkan mutu satuan pendidikannya. Nah, ini adalah peraturannya nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan ya pemerintah pusat, pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi kalau kita lihat di definisi pasal 1 ya, evaluasi ini adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan baik untuk usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Jadi ini sudah didukung oleh Permen tentang evaluasi. Ya, jadi evaluasinya ada 2 terhadap pendidikan PAUD, ya, terhadap PAUD, terhadap Dikdasmen. Kemudian juga disampaikan bahwa di pasal 6, ya, evaluasi sistem pendidikan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk analisis data. Ya, jadi seorang kepala sekolah itu harus punya kemampuan di dalam melakukan analisis data yang datanya itu terkait dengan performance satuan pendidikan. Ya, sehingga nanti kalau ada satu kebijakan tentang anggaran dari pemerintah untuk satuan pendidikan, maka anggaran itu diarahkan pada sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas dari satuan pendidikan itu. Ya, jadi data-data nanti yang ada di rapor satuan pendidikan menjadi fokus seorang kepala sekolah bagaimana cara meningkatkan. Dan ini harus berkolaborasi antara warga sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan juga mungkin keterlibatan orang tua di dalam proses peningkatan kualitas ini. Dan di dalam pasal 6-nya sudah jelas bahwa data itu dikumpulkan dan dikelola oleh badan yang melaksanakan akreditasi. Ya, jadi tentunya hasil status akreditasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh Badan SM itu akan menjadi bagian penting bagi sekolah madrasah di dalam proses peningkatan kualitas itu. Kemudian juga ada data pendidikan yang dikelola oleh kementerian dan lembaga lain. Nah, saya sudah membuat kira-kira alur pikirnya seperti ini. Jadi kalau kita melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri pada Jumat yang lalu, ya, tentang dimensi raport pendidikan. Jadi ada 5 dimensi yang semuanya merupakan bagian dari 8 standar nasional pendidikan. Ketika berbicara kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Standar kompetensi lulusan, maka dimensi yang menjadi perhatian untuk kementerian di dalam rangka meningkatkan kualitas adalah
Pertama, mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Jadi nanti ini akan merupakan bagian yang terintegrasi dengan standar kompetensi lulusan. Kemudian juga terkait pemerataan pendidikan yang bermutu. Jadi SKL ini di ujung sebagai output ya memperhatikan dua dimensi itu. Kemudian di dalam dimensi proses, standar proses, di dalam proses itu ada 4 standar yang menjadi bagian daripada mutu dan relevansi pembelajaran. Ada standar isi. Standar isi ini sudah diluncurkan. Kemudian standar proses juga sudah, ya, penilaian dan standar pengelolaan. Yang standar pengelolaan ini sedang digodok oleh kementerian, ya. Jadi 4 standar SKL, isi, proses, penilaian itu sudah diterbitkan Permendikbudnya. Tetapi sekarang yang sedang berjalan adalah standar pengelolaan, standar pembiayaan, sarkas, dan standar guru dan juga kepala sekolah. Nah, di dalam dimensi mutu dan relevansi pembelajaran itu terintegrasi ke dalam 4 standar. Dan untuk kompetensi dan kinerja GTK serta pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif dan akuntabel itu terintegrasi ke dalam 3 standar. Standar pembiayaan, standar sarkas, dan standar GTK. Dan saya mengikuti perkembangan itu, ya. Jadi standar-standar yang dibuat oleh kementerian sekarang lebih berorientasi pada sisi performance dari satuan pendidikan, ya. Kemudian kalau semua ini sudah terkoneksi dengan 5 dimensi yang ada di dalam rapor pendidikan, maka evaluasi pencapaian standar ini akan menjadi lebih efektif dan lebih cepat mengakselerasi kualitas pendidikan di Indonesia, ya. Kemudian juga di dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas, ya, secara walaupun masih draft, ya, secara konten bahwa substansi standar ini terdiri dari 3 input, proses, dan output. Yang sebetulnya di dalamnya nanti standar-standar yang termasuk pada input, ya, itu adalah standar yang memang berkaitan dengan input. Kemudian proses adalah standar yang merupakan bagian dari proses, dan output standar yang merupakan bagian dari output. Nah, kemudian dengan SPME, jadi semua proses input, semua input, proses, dan output itu akan menjadi data sekunder yang akan dialirkan kepada Badan Akreditasi Nasional. Ya, ada yang mengalir pada Dashboard Monitoring System DMS, kemudian yang menjadi sasaran visitasi itu akan digunakan IASP 2020. Ya, jadi IASP 2020 yang sudah kita terbitkan itu juga lebih fokus pada 85% performance dan 15% compliance. Jadi artinya sudah saling bersinergi antara SPMI dengan SPME. Ya, jadi artinya ke depan SPMI melakukan perbaikan di sisi internal, kemudian setiap 5 tahun sekali itu akan dicek secara eksternal oleh BANSM, atau mungkin nanti badan akreditasinya sesuai dengan PP nomor 4 tahun 2022 itu mungkin akan mengalami perubahan nomenklatur, ya, disesuaikan dengan kondisi faktual peraturan-peraturan yang sekarang ada. Nah, jadi ini adalah gambaran secara overall bagaimana proses
pengumpulan data, analisis data dari sisi internal dan juga penilaian dari sisi eksternal. Nah, saya ingin memperlihatkan gambaran diagram jalur atau path diagram dari IASP 2020 yang sudah kita berlakukan di tahun 2020 sebagai pilot project, dan 2021 kita memvisit kurang lebih sekitar 10.000 satuan pendidikan. Ya, ternyata memang proses pembelajaran itu diberikan kontribusi oleh butir-butir yang ada di dalam proses pembelajaran itu sangat baik. Ya, contohnya misalkan butir 12 terkait dengan proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa, dia memberikan kontribusi sebesar 0,72 ya, dan sisanya adalah 0,28 ya, sisi luarnya ya, pengaruh dari error measurement-nya 0,48 dikuadratkan jadi 0,28. Dan seterusnya, butir-butir yang lain juga memberikan kontribusi yang positif, mempunyai loading factor yang positif terhadap proses pembelajaran. Ya, jadi artinya IASP 2020 yang kita gunakan mudah-mudahan sesuai dengan harapan itu akan bisa mengakselerasi kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian kita kaitkan dengan rapor pendidikan, ya, mutu dan relevansi. Mungkin datanya belum dianalisis atau diolah, sepertinya akan memberikan setiap dimensi itu akan memberikan kontribusi atau loading factor yang positif juga sesuai dengan IASP 2020. Tetapi mungkin untuk mutu dan relevansi proses pembelajaran ya terdiri dari mutu pembelajaran, perbaikan pembelajaran, pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, penggunaan aplikasi digital guru. Kemudian yang D4 mungkin ini adalah terkait dengan satuan pendidikan kejuruan, link and match dengan DUDI, dan ini secara teori harusnya memberikan loading factor yang positif juga. Jadi semuanya dari dua path diagram ini semuanya loading factornya positif, sehingga sinergi antara kedua institusi baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dengan Badan Akreditasi itu akan seiring dan sejalan di dalam rangka meningkatkan akselerasi kualitas pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir ini adalah ketika sekolah itu divisitasi ya menggunakan IASP 2020, semua komponen atau semua subkomponen itu sangat bersinergi dengan raport mutu yang ada di kementerian. Sehingga pesan saya adalah marilah kita mulai sama-sama konsentrasi pada peningkatan kualitas melalui rapor mutu yang dibangun oleh kementerian baik untuk satuan pendidikan maupun untuk daerah. Nah, kalau seiring dan sejalan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan itu, maka insya Allah cita-cita kita semua di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu akan segera terwujud dan bisa sejajar dengan negara-negara lain yang menurut kita sudah lebih dulu mereka meningkatkan akselerasi kualitas itu. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang dengan raport pendidikan ini sebetulnya menjadi lebih mudah bagi manajemen satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, di dalam rangka peningkatan kualitas itu. Ya, konsentrasi pada raport mutu yang dianggap sebagai nilai yang kurang baik atau yang menjadi lemah di dalam indikator raport mutu itu
kita tingkatkan melalui kegiatan atau program-program yang menunjukkan bahwa performance satuan pendidikan itu akan meningkat. Ya, jadi sekarang kalau kepala sekolah diberikan materi tentang membuat sebuah aktivitas berbasis data, nah itu adalah kita mulai dari sekarang. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau semua audien ini banyak sekali kepala sekolah, ya silakan sekarang konsentrasi pada raport mutu satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya. Ya, paradigma yang ada di sistem akreditasi kita ujungnya adalah kualitas lulusan. Kualitas lulusan itu akan semakin baik apabila ditunjang oleh proses pembelajaran yang sangat baik dan juga kualitas guru yang sangat baik. Dan manajemen sekolah juga akan mendorong kualitas guru dan juga proses pembelajaran. Kalau itu semua berjalan dengan baik, insya Allah ya satuan pendidikan kita akan semakin baik. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada pertanyaan dan insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Tony. Tadi memang jadi dari paparan yang cukup singkat tapi padat gitu Bapak, terbaca di sini memang perlunya suatu sinergi ya Pak berkaitan dengan SPMI dan perbaiki mutu pendidikan di sekolah tersebut. Ya. Baik Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan pertanyaan ini sudah mengantri ini rupanya Pak, sudah ada yang raise hand dan sudah ada yang menulis di chat. Kita bergantian ya, saya akan undang dulu untuk yang sudah raise hand. Silakan, namanya belum di rename ini Pak Dede, punten belum di rename, silakan. Kamera. Ya, namanya masih kamera. Pak Dede Zuhari. Iya. Ya, namanya itu namanya masih kamera. Masih jadi, kamera. Ya, terima kasih Bu Dina. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony, ini saya mau tanya terkait dengan apa tadi terindikasi penurunan kinerja. Nah, secara kuantitatif terindikasi penurunan kinerja yang ada di dashboard itu bisa lebih dijelaskan lebih kuantitatif sehingga sekolah ini memiliki acuan yang jelas gitu. Karena banyak sekali sekolah yang menanyakan dia mau akreditasi tapi belum juga ada untuk ininya. Kemudian juga kalau secara kuantitatif juga sampai kriterianya seperti apa pembagian kriteria untuk penurunan kinerja ini dan bagaimana sekolah mengetahuinya di dashboard tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi bahwa penurunan kinerja ini diperoleh dari raport pendidikan. Sementara untuk yang sekarang, raport pendidikan ini juga ditentukan dari mulai AN, Dapodi, kemudian tracer study untuk SMK, gitu, data GTK, dan dari BAN itu sendiri sebagai sumber datanya. Jadi ini dua hal antara penurunan performance dengan raport pendidikan ini saling menggunakan ataukah ada suatu alur atau siklus tertentu gitu. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak, bisa langsung dijawab Pak. Ya. Terima kasih Kang Dede. Sementara sekarang Badan Akreditasi itu belum menggunakan raport pendidikan karena baru di launching kan ya. Baru di launching pada 1 April kemarin, sehingga apa yang dilaksanakan oleh BANSM untuk menjalankan dashboard itu menggunakan data sekunder yang sekarang ada, ya, yakni Dapodik, EMIS, kemudian Simpatika dan sebagainya yang termasuk data sekunder yang berbasis kinerja. Ya, jadi ini juga satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, ya,
otoritas modeling yang kita gunakan di badan akreditasi ini tidak disebarluaskan pada satuan pendidikan ataupun stakeholder yang lain. Karena untuk menjaga kredibilitas penilaian secara objektif terhadap satuan pendidikan itu. Nah, tetapi dengan adanya peluncuran atau episode 19 tentang rapor pendidikan, ya, nanti ke depan, kalau sekarang kan belum ya, rapor pendidikan belum dipakai. Nah, ke depan sekolah tidak perlu mengetahui tentang kenapa dia turun dan kenapa dia status quo. Cukup melihat rapor mutu yang sekarang itu seperti apa. Dan itu dijadikan evaluasi atau refleksi bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya. Ya, yang perlu saya sampaikan di sini adalah kata kuncinya bahwa rapor pendidikan itu akan menjadi bagian dari data sekunder yang ada di dalam dashboard monitoring system. Nah, tetapi ke depan untuk menjaga keterbukaan daripada penilaian Badan Akreditasi Nasional, insya Allah juga dashboard monitoring ini akan semakin dilengkapi oleh hal-hal yang berkaitan dengan histori kinerja dari waktu ke waktu, supaya sekolah madrasah langsung melakukan sebuah refleksi terhadap histori itu. Ya, walaupun sekarang belum dikembangkan karena aliran data raport ini belum berjalan kepada Badan Akreditasi Nasional. Sore ini mungkin kita akan rapat dengan kementerian terkait dengan sosialisasi untuk Satgas rapor pendidikan ini, dan mudah-mudahan itu akan semakin jelas. Nah, tetapi Kang Dede, yang sekarang ini kita lakukan hanya menggunakan 14 indikator, ya, tidak menggunakan rapor pendidikan sampai tahun ini, ya, karena kita belum punya datanya. Tetapi untuk yang 14 indikator ini semuanya ada di Dapodik. Dapodik dan EMIS ataupun data sekunder yang lain yang sudah ada. Nah, tetapi tentunya walaupun menggunakan 14 indikator itu, ya, modeling statistik yang kita gunakan sangat komprehensif untuk menilai kinerja satuan pendidikan. Walaupun nanti kalau sudah ditambah rapor itu akurasinya akan semakin tinggi. Ya, jadi akurasi sekarang mungkin berada di sekitar 70%. Ya, tetapi kalau rapor mutu sudah masuk, nanti akan akurasinya akan semakin baik. Ya, karena hal-hal yang diukur oleh asesmen nasional ataupun data lain sesuai dengan penjelasan Pak Menteri itu menunjukkan data-data tentang performance dari satuan pendidikan. Jadi sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita belum memanfaatkan rapor pendidikan, tetapi hanya pada 14 indikator kinerja yang ada di Dapodik, EMIS maupun data sekunder lain yang ada di kementerian. Itu ya, ada yang belum terjawab? Ya, sudah Bapak. Jadi ya, jadi intinya memang belum digunakan ya Pak berkaitan dengan raport pendidikan yang terakhir di-launching. Ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Tony. Berikutnya sudah ada yang raise lagi, dan setelah dari Pak Pandrita, nanti baru saya akan baca pertanyaan yang ada di chat ya. Silakan Pak Pandrita. Saya buka langsung. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih panitia dan Bapak narasumber. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan rapor pendidikan. Ini saya menggambarkan keadaan yang ada di sekolah binaan saya. Launching tanggal 1 April. Sinyal Ya, sinyal hilang, terputus. Halo. Pak Pandrita, terputus-putus Pak suaranya. Halo. Ya, mungkin bisa nanti dilanjutkan. Ya, terputus-putus Pak suaranya. Halo, Bapak. Ulang lagi kan? Oh iya, silakan. Ya, silakan. Silakan Bapak. Ini. Videonya saya di off saja. Kamera, iya. Videonya Kameranya di off saja, Pak. Ya, supaya ya. Ya, silakan lanjutkan Pak. Berdasarkan fakta yang saya angkat dari sekolah binaan saya, sejak diluncurkannya rapor pendidikan pada tanggal 1 April hingga pada hari ini itu semangat atau antusias kepala sekolah untuk melihat rapor itu
sama sekali sangat minim. Lebih-lebih mau memikirkan dan untuk berpikir apa sih hasil yang digambarkan rapor itu. Bisa nggak gimana cara dari pusat sana untuk membangkitkan semangat itu. Yang kedua, terkait dengan rapor pendidikan, bisa jadi sekolah itu kan akreditasinya A, tapi rapor pendidikannya berbanding terbalik. Gimana nih Pak ini? Bisa jadi A karena dalam sesuatu gimana caranya, tapi rapor pendidikan yang sudah terbaca itu faktanya A. Yang ketiga, apakah bisa ada akses dari pengawas untuk membuka rapor pendidikan? Karena sampai pada hari ini belum ada akses bagi pengawas untuk membaca rapor pendidikan setiap sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak bisa langsung jawab. Ya, betulnya itu ranahnya kementerian ya, apakah pengawas bisa akses apa tidak. Tetapi menurut saya kalau satuan pendidikan itu bisa akses, maka tentunya kalau pengawas itu sebagai partner untuk membina sekolah madrasah itu bisa di-share satu sama lain untuk kegiatan atau rencana program ke depan. Jadi menurut saya nggak ada masalah walaupun pengawas tidak punya akses, tetapi satuan pendidikan punya akses dan itu harus terbuka pada orang-orang yang membantu di dalam proses peningkatan kualitas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan berbanding terbalik rapot mutu dan akreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau secara teori model yang dibangun di dalam dashboard monitoring system itu adalah data sekunder yang diambil dari rapot mutu pendidikan. Jadi modeling statistik yang kita bangun, yang kita buat, kita kembangkan, itu tentunya secara teori tidak mungkin berbanding terbalik. Ya, kalau rapot mutunya jelek, itu harusnya dashboard itu akan keluar status dia tidak bagus, artinya terindikasi penurunan kinerja. Dan yang namanya terindikasi penurunan itu tidak bisa dilihat dari satu kali, ya, tetapi harus dilihat secara longitudinal. Ya, T1-nya gimana, T2-nya, T1 itu waktu yang pertama, ya, waktu yang kedua, waktu yang ketiga, waktu yang keempat, itu tentunya akan menunjukkan bagaimana perjalanan kualitas itu dari waktu ke waktu. Nah, jadi sekali lagi secara teori itu harusnya match antara hasil raport mutu dengan status akreditasi. Dan para asesor sekarang tentunya juga harus dibekali oleh data-data sekunder ya terkait dengan raport mutu itu. Dan kami menginginkan aliran data itu datang secara cepat ke kami, ya, raport pendidikan ini supaya bisa dimanfaatkan di dalam rangka menghindari seperti yang Bapak Ibu khawatirkan tadi. Ya, sehingga pada saat ya Teh Dina ini ada asesor ya, adalah asesor dan juga sebagai pengawas, saya pikir ini adalah satu strategi yang ke depan itu bisa dioptimalkan. Karena dia sebagai asesor dan dia juga sebagai pengawas. Nah, kita punya asesor yang sekitar mungkin 60% atau 70% itu berasal dari pengawas. Nah, dengan demikian, kalau pengawas itu mengetahui secara eksternal seperti apa, mengetahui secara internal seperti apa, itu akan menjadi strategi dari pengawas untuk mempercepat akselerasi peningkatan kualitas tadi. Jadi kami sangat diuntungkan ketika asesor itu berasal dari pengawas. Dan konsen kami adalah tindak lanjut hasil akreditasi. Nah, tindak lanjut hasil akreditasi, kalau tidak ada peran dari pengawas, itu mungkin akan sedikit tersendat di dalam peningkatan kualitas itu. Makanya peranan pengawas masih sangat penting dalam membantu satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas berdasarkan internal raport mutu dan eksternal hasil akreditasi. Karena hasil akreditasi adalah ujungnya rekomendasi. Dan rekomendasi ini terus kita tingkatkan kualitasnya supaya memang sangat bersinergi dengan apa yang diinginkan oleh kementerian. Barangkali itu Pak.
Ya, baik. Terima kasih. Saya kira sudah cukup jelas ya Pak Pandita. Baik. Ya, berikutnya ini ada yang bertanya di chat. Pertama itu berkaitan dengan kapan waktunya untuk dilakukan visitasi akreditasi. Kemudian ada juga yang bertanya apa yang harus disiapkan oleh pihak sekolah bila sudah ditunjuk menjadi sasaran sekolah yang akan divisitasi. Dan yang ketiga ini dari Ibu Suci Rahayu berkaitan dengan bila nilai sekolah di rapot mutu yang nilainya relatif rendah dan bagaimana menghubungkannya dengan definisi capaian. Demikian, Bapak, silakan. Untuk akreditasi tahap 2, kalau tahap pertama sudah dilakukan untuk sekolah madrasah yang belum pernah diakreditasi sesuai dengan flowchart tadi, prioritas utama. Sedangkan untuk tahap 2, seluruh provinsi sekarang sedang mempersiapkan untuk sosialisasi terhadap sekolah madrasah yang menjadi sasaran. Sasaran tadi saya katakan yang turun kinerja, terindikasi turun kinerja, dan juga sekolah madrasah yang nanti mempunyai keinginan untuk meningkatkan status. Nah, mudah-mudahan dalam bulan ini sudah disosialisasi, kemudian diberi kesempatan untuk mengisi data isian akreditasi, dan insya Allah setelah Lebaran mungkin itu akan berlangsung visitasi tahap kedua sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan di masing-masing provinsi. Jadi barangkali Bapak Ibu sebagai kepala sekolah yang sekarang menjadi sasaran tahun ini, mohon ditunggu nanti Ban SM Provinsi akan melakukan sosialisasi. Bagi sekolah madrasah yang bukan sasaran visitasi, itu nanti akan juga diinformasikan apakah sertifikatnya diperpanjang secara otomatis atau tidak, dan juga ada sasaran yang mungkin diperpanjang 1 tahun sertifikatnya karena kuota kita sangat terbatas. Jadi kebijakan kita kalau ada sasaran visitasi yang tidak kena kuota itu akan diperpanjang 1 tahun sertifikatnya dan tahun depan menjadi prioritas utama. Ya. Demikian. Ya, terima kasih Bapak. Jadi memang harus mengikuti sosialisasi ya Pak setelah tahu setelahnya masuk jadi sasaran atau tidak. Baik. Ya, berikutnya ada yang di chat juga Bapak, pertanyaan dari Pak Parlan ini, apakah bedanya antara rapot mutu dengan rapot pendidikan? Oh, ya. Apakah dengan dimunculkannya rapot pendidikan melalui AKM lalu ke depan tidak ada lagi akreditasi? Demikian Pak pertanyaannya. Ya. Yang kedua dulu ya. Justru akreditasi diberikan dikuatkan ke depan. Ya, walaupun namanya mungkin bukan Ban SM lagi ke depan karena nomenklaturnya mungkin berubah. Tetapi secara peraturan perundang-undangan tetap badan independen itu harus mengevaluasi kelayakan satuan pendidikan sebagai badan eksternal. Ya, justru kenapa dikuatkan karena memang apa yang dibuat oleh kementerian yang namanya raport mutu itu harus juga dinilai oleh badan eksternal apakah raport mutu yang disampaikan itu betul-betul bisa menggambarkan kualitas yang sebenarnya di satuan pendidikan. Jadi sekali lagi justru malah dikuatkan bukan ditiadakan. Ya. Menurut pandangan saya seperti itu. Ya. Lalu yang kedua tadi apa? Berkaitan dengan bedanya rapot mutu dengan rapot pendidikan. Sebetulnya apa yang ditulis di opini yang saya tulis di pikiran rakyat itu maksudnya sama. Ya, rapot pendidikan dengan rapot mutu sekolah. Tetapi mungkin rapot mutu itu bahasa yang lama. Ya, yang lama itu kementerian juga sudah membuat rapot mutu. Nah, tetapi rapot mutu yang saya maksud itu adalah rapot pendidikan. Jadi artinya indikator-indikator yang ada di dalam rapot mutu yang saya sampaikan itu sama dengan rapot pendidikan. Ya, mungkin kementerian yang sekarang ingin merubah nama supaya tidak sama dengan yang lama. Ya, supaya halayak atau masyarakat bahwa yang rapot pendidikan yang baru itu betul-betul baru dan indikatornya indikator baru.
Ya, kalau yang lama mungkin masih compliant perspektif, kalau yang sekarang sudah performance. Ya, sehingga namanya itu dirubah menjadi raport pendidikan. Tetapi yang saya maksud itu adalah sama. Ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Tony. Saya sekarang kembali ke yang ada raise hand. Tadi sudah terlihat Bapak Dr. Asep Kafi, Pak. Tadi raise hand jadi nggak Pak? Mangga, silahkan. Berikan kesempatan untuk Bapak. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman satu. Ini yang saya soroti, suaranya cukup jelas, Mbak Dina? Jelas, Bapak. Jelas. Wajahnya juga jelas kan, kelihatan ya? Oh iya, pastilah. Ya. Tapi tidak seganteng Pak Tony ya. Ya, Bang Sep. Ini Pak Tony, untuk standar nasional pendidikan yang saya soroti. Ya. Saya melihat selama ini termasuk yang sekarang itu standar nasional pendidikan yang 8 itu atau yang baru selesai 4 itu nampaknya harus merupakan sebuah alat uji atau alat ukur gitu ya, yang diterapkan di ujung di finish gitu. Sementara kita di sekolah itu tidak pernah disiapkan ya untuk mencapai finish itu gitu, paham ya maksud saya. Di disertasi saya tahun 2007 sudah meneliti juga standar pendidikan di 3 provinsi kecil sedang besar, itu terutama di standar nasional tentang sarana prasarana itu memang selalu kalau melihat sarang laba-laba pasti yang penyoknya di situ ya. Karena pasti sarana prasarana rata-rata belum terpenuhi standarnya ya, kecil-kecilannya dari kamar mandi aja WC misalnya ya, dan standar dulu pernah disebutkan kalau satu WC untuk 40 laki-laki gitu, bandingannya, dan kalau untuk perempuan sebenarnya 30 ya 30. Nah kenyataannya di sekolah-sekolah bukan soal apalagi soal terurus dan tidak terurusnya dari sisi jumlah saja. Nah itu padahal misalnya siapa sih yang bertanggung jawab yang wajib mengadakan memenuhi standar itu ya, selama ini kan sekolah saja langsung aja dinilai akreditasi dengan standar itu, maka ini tidak ada, ini belum ada. Padahal sebenarnya bukan keinginan untuk tidak ada, tidak mencapai itu, karena memang ya kondisi kita juga secara nasional ya seperti ini adanya. Sehingga usulan saya misalnya ada semacam kalau mau berlomba lari itu ada latihannya dulu gitu ya, jangan langsung di finish diukur. Padahal misalnya kita tidak dipersiapkan dengan sama juga, dan persiapan kita tidak standar. Di sekolah yang besar yang sudah dapat banyak bantuan pasti lebih cepat menyelesaikan itu. Dan padahal standar ini berlaku untuk semua sekolah, tidak ada grade-nya gitu kan. Sebut saja misalnya kalau di Jakarta sekolah kelas ini nanti standarnya berbeda, penilaian kan sama aja. Gitu. Nah seperti itu, mungkin ada upaya jadi sebelum akreditasi yang diukur dengan standar itu, dengan indikator itu. Nah, upaya pencapaian indikator itu juga ada upaya dilakukan ya, selama perjalanan setahun itu. Nah, ini kan kelihatan bahwa memang kita sama-sama menuju standar itu, kemudian ketika di ujung itu dinilai, maka itulah hasil pencapaian pekerjaan kita gitu. Sekarang kan itu jadi ukuran penilaian, tetapi kita tidak dipersiapkan untuk mencapai itu. Itu saya kira sebagai masukan. Terima kasih. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Kang Asep. Kita sudah mengalami perubahan dari pola lama ya, bahwa katakanlah kalau sekolah itu menjadi sasaran, maka konsen kita adalah komponen 4 itu. Ya, jadi tidak menilai lagi katakanlah ukuran ruang gurunya berapa, kemudian ruang kelas atau ruang kepala sekolah berapa ukurannya, WC-nya ukurannya seberapa dan sebagainya. Itu sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan dari sisi badan akreditasi. Dan sekarang juga BSKAP itu sedang merancang standar yang baru, dari katakanlah dari sarpras, dari pembiayaan, kemudian guru dan kepala sekolah. Dan saya menyampaikan di forum itu bahwa
khusus untuk standar Sarpras katakanlah, itu harus artinya ada alur pikir yang keliru pada saat standar yang lama. Ya, kenapa? Karena bisa dibuktikan secara empirik bahwa sekolah yang mempunyai fasilitas yang sangat baik itu belum tentu proses pembelajaran ataupun output dari lulusan itu sangat baik. Ya, karena memang standar Sarpras yang lama itu banyak hal yang diukur tetapi tidak bisa berkorelasi dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, sehingga sekarang standar Sarprasnya harus mengalami perubahan yang sangat berarti. Jadi harusnya standar Sarpras yang sekarang itu fokus pada sarana prasarana dasar saja, ya, yang harus dipenuhi oleh sekolah madrasah. Ya, dari akreditasi juga demikian. Dari hasil dari tahun ke tahun, Sarpras ini menjadi satu standar yang dianggap sebagai hal yang lemah. Padahal secara substansi kualitas itu belum tentu. Sarpras yang jelek, kualitas pembelajarannya sangat jelek. Jadi terima kasih Pak Asep bahwa memang paradigma untuk standar yang sekarang itu harus mendorong pada sisi kualitas pembelajaran. Ya, hal-hal yang tidak mendorong itu sebetulnya jangan masuk pada standar. Jadi standar Sarpras, standar isi, standar pembiayaan, dan standar tenaga kependidikan itu merupakan standar pelayanan yang minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah. Ya, sehingga ketercapaian untuk menganalisis ketercapaian itu juga akan sangat mudah kalau diukur pada aspek-aspek yang sangat menjadi dominan dalam rangka mengakselerasi kualitas pembelajaran. Demikian. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Jadi, memang minimal harus ada standar untuk Sarpras khususnya menggunakan standar minimal pelayanannya ya Pak ya. Bukan mengenai bagus atau tidaknya, tapi bagaimana proses semua itu menuju ke mutu lulusan yang lebih baik. Ya, terima kasih. Berikutnya ini sudah ada yang raise hand, Bapak Suhendiana. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Tina. Ya. Saya terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Aksi, juga Pak Tony dan komunitas di sini yang memang selalu upgrade ya, selalu yang terbaru, selalu yang terdahulu. Ini raport pendidikan ini adalah hal yang memang sangat baru ya, dan baru di launching beberapa hari yang lalu, dan saya tadi sudah berdiskusi dengan teman-teman, sudah membukanya. Kalau dilihat alhamdulillah ya, rapotnya memang di atas rata-rata nasional di kabupaten. Tetapi yang kekhawatiran ini yang pertama ya, bahwa akreditasi tadi dikatakan bahwa tahun ini tidak akan memakai raport pendidikan. Ya, tetapi itu sebagai apakah itu juga sebagai pertimbangan nanti? Karena saya akreditasi sekarang, akreditasi tahun ini pada bulan November nanti tahun 2022. Nah, ini juga apakah ini raport pendidikan itu juga menjadi sebagai pertimbangan ya, untuk penetapan ya tadi kualitas ya, yang diakreditasikan dari yang visitasi itu adalah yang turun. Yang kedua, kemungkinan untuk turunnya raport pendidikan ini sangat memungkinkan karena pemilihan peserta ya, AKM itu adalah dipilih secara acak. Ya. Kemungkinan tahun ini mungkin bagus itu karena ya, pas ya, di acak itu adalah siswa-siswanya yang mungkin relatif ya, menengah ke atas pengetahuannya. Bahkan di sekolah kami ada yang 10 orang yang kategorinya ya, ABK ya, berkebutuhan. Nah, pilihan itu ya, memilih atau pesertanya adalah pas kepada yang lower atau bahkan yang memang berkebutuhan, ya, barangkali bisa jadi rapot hasilan AKM-nya juga adalah menurun.
Nah, tadi Pak Tony ya, apakah dilihat tadi itu adalah tadi bagus dilihatnya adalah selama 4 tahun berjalan. Nah, yang saya tanyakan ya tahun ini sekarang kan akan diselenggarakan lagi AKM ya, yang sebentar lagi bulan Agustus. Apakah itu nanti juga mempengaruhi akreditasi sekolah atau tidak? Maka itu Pak Tony, dan bagaimana mensiasati ini? Ya memang harusnya kan merata semuanya, tapi di sekolah tentu ya pasti ada kurvanya, ada 3 kurva ya, ada kurvanya pasti kurva normal. Barangkali itu Pak Tony, terima kasih. Ya, baik. Silakan Bapak, masuk saja. Terima kasih Kang. Pertama, saya termasuk salah satu yang mengkritisi tentang aspek metodologi randomisasi siswa ya. Sebetulnya yang paling bagus itu populasinya. Ya, kalau sekarang populasinya kelas 2 SMA, maka kemudian tahun berikutnya adalah yang sekarang kelas 1 menjadi kelas 2. Seluruhnya bisa terambil variasi daripada para siswa itu. Tapi kemudian mungkin kementerian telah melakukan tahap uji coba ketika dilakukan sebuah randomisasi siswa itu. Nah, mudah-mudahan randomisasi ini betul-betul dijalankan oleh satuan pendidikan ya. Jangan sampai mereka selalu mengganti siswa yang menjadi target digantikan oleh siswa lain yang menurut sekolah harus diwakili oleh siswa yang pintar. Dan justru itu tidak akan menjadikan raport mutu ini sebagai refleksi. Ya, jangan sampai perjalanannya seperti itu. Maka akan memberikan pengaruh yang tidak baik untuk raport mutu ini. Jadi mohon kepala sekolah itu berikanlah apa adanya berdasarkan randomisasi yang dilakukan oleh kementerian supaya bisa menggambarkan peta mutu yang sebenarnya. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa AN ini baru berjalan sekali. Dan Pak Menteri selalu mewanti kepada kita bahwa baseline ini jangan dijadikan sebagai alat untuk penilaian. Nah, sehingga kami Badan Akreditasi itu tidak baseline ini tidak dijadikan sebagai alat untuk menentukan status akreditasi. Makanya kita tunggu dulu, dan 2023 mungkin kita sudah menggunakan asesmen nasional atau raport mutu untuk kepentingan akreditasi, karena sudah berjalan 2 kali. Ya, kalau hanya 1 kali seperti yang Kang Suhendiana sampaikan, 1 kali itu belum bisa memperlihatkan bagaimana kualitas yang sebenarnya di sekolah itu. Ya, tetapi mungkin nanti setelah 2 kali, 3 kali, ya kelihatan sekali bahwa katakanlah untuk aspek dimensi pertama, ya tentang literasi siswa, numerasi siswa, itu akan terlihat dengan jelas bahwa sekolah ini rate-nya sangat kecil, ya literasi siswanya ataupun numerasi siswanya. Nah, sehingga kami tetap menjalankan komitmen itu bahwa raport mutu ini nanti akan diimplementasikan di tahun 2023. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk tahun ini belum digunakan penilaian raport mutu atau raport pendidikan tadi untuk akreditasinya ya Pak Tony. Ya, betul. Tapi tahun depan sudah harus digunakan ya Pak ya. Baik. Ya, terima kasih. Ini sudah raise hand. Kemudian kita kembali ke chat ini Bapak. Sudah ada yang bertanya lagi. Ada Pak Samsir. Apakah masih ada tim penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah? Gimana model pelaksanaan TPMPD-nya untuk sekarang? Silakan Bapak. Gimana Bu? Tentang ini Pak, tim penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah masih ada atau tidak untuk saat ini? Raport mutu atau raport pendidikan untuk satuan pendidikan dan untuk daerah sebetulnya nanti akan muncul inisiasi dari daerah, ya terutama tim penjaminan mutu di internal ataupun di daerah. Ya, jadi
keluarnya episode raport mutu itu akan membuat daerah mempunyai pemikiran atau inisiatif atau ide di dalam rangka membuat sebuah tim penjaminan mutu baik di daerah maupun di satuan pendidikan. Harusnya seperti itu. Ya, jadi SPMI itu harus ada orang yang memang bertanggung jawab terhadap sistem penjaminan mutu internal itu. Ya, tidak hanya kepala sekolah, tetapi juga warga sekolah yang lain, ya, di dalam rangka improvement kualitas itu. Jadi sebetulnya tidak merupakan tanggung jawab kepala sekolah saja, tapi tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan pada satuan pendidikan itu. Jadi dengan kata lain masih diperlukan ya Pak ya, tim penjaminan mutu di daerah ini ya Pak. Jadi satu kolaborasi dengan pihak sekolah tentunya ya. Betul. Baik. Dan kemungkinan mungkin akan seperti perguruan tinggi ya, bahwa di dalam satuan pendidikan itu ada tim SPMI yang mengawasi kualitas dari waktu ke waktu. Baik. Mungkin arahnya ke situ. Ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Tony. Berikutnya ada di chat ini Ibu EM Salamah. Beliau menanyakan, bila rapot pendidikan ada beberapa warna hijau, banyak warna kuning, dan beberapa warna merah, bagaimana cara pihak sekolah meningkatkan capaiannya untuk meningkatkan warna kuning dan merah menjadi hijau, Bapak? Ya, itu kan sebetulnya labelisasi dari aplikasi ya, dari platform itu, untuk menunjukkan indikator mana yang masih harus ditingkatkan. Tetapi tidak bisa di treatment satu persatu. Tentunya harus komprehensif, seperti paradigma yang kita buat, bahwa kualitas lulusan akan ditunjang oleh proses pembelajaran, kemudian kualitas guru, dan manajemen sekolah akan mempengaruhi mutu guru dan juga proses pembelajaran. Jadi kepala sekolah itu harus mampu membuat sebuah analisis yang secara komprehensif bagaimana meningkatkan yang warna kuning, yang warna merah. Jadi ini tidak bisa dijalankan individual ataupun harus komprehensif pokoknya. Harus terintegrasi semua program yang ada di sekolah supaya yang kuning, yang merah itu menjadi warna hijau. Ya, nah itu mungkin kementerian membuat sebuah program sekolah penggerak, guru penggerak. Itu tidak lain adalah untuk bisa meningkatkan warna label itu menjadi warna hijau. Dan tentunya harus dilakukan secara komprehensif. Dan buku saya nanti yang akan diterbitkan itu analisis datanya apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah untuk sekolah-sekolah penggerak ini. Sehingga nanti kalau ada yang warna kuning sekian, warna merah sekian, di analisis data secara statistik, itu prioritasnya yang mana dulu, itu bisa ketahuan. Ya, jadi memang dari pihak sekolahnya harus pandai dan jeli dalam menganalisis data tersebut ya Pak. Ya. Makanya sekarang di setiap kegiatan kementerian harus ada program perencanaan berbasis data ya. Nah itu tidak lain adalah untuk meningkatkan yang tadi labelisasi dari kuning, merah menjadi warna hijau. Baik. Dan nantinya juga peranan kepala sekolah dan sekolah penggerak itu sendiri juga sangat dibutuhkan ya Pak berkaitan dengan perubahan-perubahan ini. Ya. Kebijakan ke depan tentunya. Ya. Baik, terima kasih Pak Tony. Dan ini ada pertanyaan satu lagi dari Pak Robert Sihombing. Pertanyaan panjang sekali, mungkin bisa berkenan untuk bicara langsung nih. Pak Robert, silakan Pak Robert. Berkaitan dengan akreditasi rupanya. Halo, Pak Mas Wildan, tolong dibantu Pak Robert, ada di tempat? Oh iya, silakan Pak Robert. Ya, terima kasih Bu Rina. Silakan. Langsung ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Robert. Ya Pak Tony, izin bertanya. Kebetulan kalaupun
walaupun ini agak beda. Pertanyaan saya sebelumnya tadi sudah banyak yang terjawab. Nah ini ada juga yang sedikit kurang paham, tapi di dalam pengajuan reakreditasi Pak, ya, memang di sana ada butir menyatakan ya untuk sekolah atau madrasah yang tidak diperpanjang sertifikat akreditasinya, ini tanda petik dulu Pak ya. Yang saya lebih fokus maka tidak digunakan menggunakan status peringkat akreditasi sebelumnya, apalagi bahasa terakhir Pak dalam bentuk apapun. Nah artinya mungkin ini pertanyaan yang lumayan yang kami harus sikapi di sekolah binaan ya, walaupun dari 7 sekolah ini rata-rata semua teman-teman kelas sekolah di sekolah kita yang mungkin ingin penjelasan lebih rinci. Nah ini tentang tidak bisa digunakan dalam apapun. Mungkin Pak agak berbeda pengetahuan kami dengan yang Bapak ketahui. Cintanya Pak mungkin di situ, kalaupun berbeda mohon maaf. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Robert. Pak Robert. Saya memang kemarin itu sulit mencari kalimatnya seperti apa ya. Tetapi banyak sekolah yang misalkan sertifikatnya itu sudah tidak berlaku. Ya. Dan dia tidak melakukan pengajuan reakreditasi. Tetapi di depan sekolahnya itu di plang gitu ya. Ya, plang ya. Di plang itu katakanlah masih status terakreditasi A, B. Nah, sebetulnya kalau sudah tidak punya sertifikat dan sudah tidak punya keberlakuan sertifikat, plang itu otomatis harus dicabut juga. Karena secara tidak langsung itu membohongi publik. Ya, jadi sertifikatnya itu tidak berlaku, tetapi di plangnya masih terakreditasi A misalkan. Nah itu yang dimaksud dalam bentuk apapun. Jadi artinya di kop surat, kadang-kadang di kop surat juga masih tercantum terakreditasi A, padahal mungkin tidak punya sertifikatnya. Atau sudah turun menjadi terakreditasi B, tapi kopnya tetap tidak berubah. Nah hal-hal seperti itu yang kita atur. Sehingga sekolah mempunyai kesadaran ketika udah mau habis sertifikatnya mengajukan reakreditasi kembali. Karena undang-undangnya memang mengatur demikian. Itu Pak Robert. Ya, demikian Pak Robert ya. Ya, sudah jelas ya Pak. Baik, makasih. Ya, berikutnya belum ada yang raise hand ini, tapi masih chat masih banyak Bapak. Dari Bapak Budi Suhardiman, izin bertanya, apakah jumlah siswa atau sampel yang terbatas itu bisa menggambarkan profil mutu pendidikan di sekolah atau mutu pendidikan nasional secara umum? Demikian Pak. Mengenai jumlah peserta. Ya. Saya sampaikan sekali lagi, kalau secara metodologi nggak ada masalah. Ya, jadi artinya mereka melakukan sampling method terhadap pemilihan siswa secara acak. Ya, secara acak pastinya secara statistik, secara metodologi itu bisa menggambarkan populasinya. Apalagi nanti diambilnya setiap tahun. Ya, makanya secara kesimpulan statistik apabila sampel yang diambil itu acak di kelas yang memang yang seharusnya, itu akan menggambarkan kualitas yang sebenarnya. Ya, sehingga mungkin Pak Menteri juga berpikirnya tidak menggunakan baseline data ya karena memang baru satu kali. Ya, kalau baru satu kali sekolah itu hanya diambil berapa sampel, Pak? Siswanya itu berapa yang diambil? 45 ya? Ya. Nah, antara 45 dari sekian rombel, kemudian 45 dari satu rombel kan lain ceritanya. Jadi memang harus ditunggu dulu ya datanya muncul di T yang kedua, kemudian T yang ketiga dan seterusnya, supaya betul-betul menggambarkan kualitas yang sebenarnya. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, setidaknya setelah diambil sampel, kemudian hasilnya
katakanlah sangat mengkhawatirkan, itu akan menjadi refleksi buat sekolah di dalam rangka peningkatan katakanlah literasi siswa ataupun numerasi siswa. Nah, kalau tidak diukur dari awal seperti itu, kita tidak tahu apakah kita dalam posisi yang tidak baik atau sangat baik. Ya, setidaknya sekarang sudah dimulai dari awal untuk asesmen nasional ini supaya bisa sekolah madrasah melakukan evaluasi, melakukan refleksi terhadap satuan pendidikannya. Ya, jadi tidak berpengaruh ya Pak jumlah siswa itu, karena memang itu sudah dari kementerian ya Pak Tony ya. Ya. Baik. Ya, baik Bapak Ibu. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan kembali? Ya, sudah ada mungkin lagi ini ya Pak. Dari Pak Irianto. Silakan Pak Irianto, kita langsung berbicara saja Pak. Mohon bantuan Mas dan Pak Irianto. Ya, silakan Pak Irianto, masih ada waktu. Bisa? Baik, kalau belum ada mungkin sambil menunggu saya akan bacakan. Untuk sekolah yang sudah mendapatkan perpanjangan sertifikat akreditasi 1 periode bisa diusulkan untuk agresi sebelum habis masa perpanjangan akreditasi. Sekolah telah mengalami perbaikan. Jadi maksudnya sudah perpanjangan tapi belum waktunya mau diajukan kembali begitu Bapak. Silakan Pak. Itu sesuai dengan sistem kita yang baru. Ya, setelah 2 tahun bisa melakukan usulan untuk direakreditasi. Secara sistem sudah demikian. Jadi kalau sekarang status akreditasinya B misalkan, tetapi sekolah itu dalam 2 tahun sudah improve ya dari sisi kualitas yang ada, itu bisa mengajukan reakreditasi. Tidak usah menunggu 5 tahun. Tetapi tentunya ya tidak harus berdasarkan data ya. Artinya nanti kita verifikasi apakah memang betul-betul sudah improve atau tidak. Jadi ajuan itu bisa ditolak oleh kita. Nah, sehingga proses pengajuan kenaikan status itu harus memperlihatkan kondisi yang sebenarnya bahwa kualitasnya sudah improve. Sehingga waktunya 2 tahun batasnya. Ya, ketika keluar status, 2 tahun berikutnya bisa mengajukan kenaikan status. Dan itu tetap dalam pantauan juga ya Pak dari dashboard. Betul. Ya. Nah, itu gunanya verifikasi. Iya, baik. Ya, nanti akan dilihat di verifikasi ya berdasarkan raport mutu yang ada. Jadi raport mutu itu akan mengalir datanya ke kita sehingga kita bisa tahu kondisi sekolah itu seperti apa. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Tony. Tapi ada juga nih pertanyaan yang menggelitik sebetulnya. Nah, kalau tadi kan sekolah yang diindikasikan menurun itu justru menjadi sasaran Pak. Nah, ternyata dari data sasaran tersebut ada sekolah yang menolak Pak untuk divisitasi atau diakreditasi. Ini apa konsekuensinya Pak? Ya tadi, kalau sertifikatnya habis tidak akan diperpanjang. Jadi sehingga sekolah tidak mempunyai status kan? Tidak punya status ya Pak? Iya, kalau sertifikatnya sudah habis, kalau dia belum habis ya gunakan sertifikat yang sebelumnya. Tapi ketika mereka habis, kemudian tidak mengajukan, itu konsekuensinya harus ditanggung oleh sekolah. Bahwa mereka tidak punya status akreditasi. Dan itu kalau mengajukan kembali jadi dari awal lagi ya Pak? Mengajukan ya, dari awal lagi ya. Dan itu akan merugikan halayak ya. Ya. Terutama peserta didiknya ya Pak. Ya, apalagi SMA. Baik. Terima kasih Pak Tony. Ternyata waktu juga ya harus membatasi kita. Jadi mohon maaf ini Bapak Ibu yang bertanya tadi belum dijawab semuanya. Karena waktu juga diskusi kita hari ini dengan Pak Tony Toharudin selaku Ketua BNSM sudah tuntas sehingga waktu menunjukkan tepat 14.40 ya Bapak ya. Baik Bapak, namun sebelum berakhir mohon berkenan Bapak menyampaikan closing statement yang terlebih dahulu. Silakan Bapak.
Oke, closing statement saya, kepala sekolah, semua kepala sekolah yang ada di Indonesia ya harus terus meningkatkan kualitas dirinya dan juga memperhatikan rapot mutu pendidikan yang dikeluarkan oleh kementerian. Sebetulnya akan menjadi mudah bagi kepala sekolah untuk bergerak sekarang. Ya, kalau dulu mungkin diraba-raba. Ya, indikator apa yang harus ditingkatkan? Ya, mana yang lemah? Nah, kalau sudah ada rapot mutu, sebetulnya sangat terbantu. Ya, jadi kepala sekolah harus terus meningkatkan kualitas dirinya untuk bisa memetakan kualitas satuan pendidikannya dan bisa secara cepat kualitas itu meningkat. Barangkali demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Tony. Dan saya aturkan terima kasih untuk Pak Dr. Tony Baharudin yang sudah menyampaikan paparannya sangat luar biasa. Berikutnya kita akan undang narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Asep Tabib. Silakan Bapak, sudah bisa bergabung dengan kami di sini. Saya boleh izin keluar duluan ya? Ya, silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Tony, terima kasih. Ya, bagus. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kita kembali ke Pak Dr. Asep Tabib. Silakan Pak, tidak pakai lama-lama lagi. Cek sound. Ya, Dengaran? terdengar dengan jelas. Ini di sini indikator nggak kelihatan. Oke, terima kasih ya. Nampaknya itu Pak Dede angkat tangan. Apa itu? Halo Pak Dede. Bosan Pak Dizo. Ya udah gabung, ayo. Mau bicara apa? Ayo. Ya, benar Pak Dede. Mau ini menyampaikan? Mau nanya ke Pak Asep. Oh, nanya. Aku paparannya juga Nanya kabar. belum. Udah sok nanya dulu deh, biar saya beri ceritanya dari Pak Dede. Monggo Pak Dede, silakan. Ya, silakan Pak Dede. Pak Dede Suhari. Ya. Ya, silakan. Oh, Silakan Pak ya. Asep, silakan. Ya. Ya, Pak Dede Pak. mau nanya ibu itu, nanya teman lama yang hilang dari ya baik teman-teman ya sudah topik hari ini sudah kita jelas dan tadi sudah bicara ya bahwa ada yang menarik perhatian saya itu standar itu. Jadi kalau ibaratnya ketika kita mau dinilai tetapi startnya yang berbeda gitu kan, jadi tidak adil gitu ketika ujungnya indikatornya sama untuk menilai sekolah akreditasi sekolah itu padahal berangkatnya kita tidak sama, berarti ada perjuangan yang lebih besar gitu kan dari sekolah yang memang segala standarnya masih belum standar gitu kan, atau standarnya masih di bawah benar, sehingga perlu upaya besar, upaya yang luar biasa gitu. Sementara yang sudah on the track, standarnya sudah melampaui, mereka menjadi tidak ada kesulitan gitu kan, sehingga ini perlu dipikirkan juga. Namun tadi sudah dijelaskan bahwa kita hari ini sudah punya namanya rapor pendidikan, tinggal itu gunakan saja dan berangkatlah dari situ, kemudian kita akan mengetahui mana yang harus diperbaiki, yang benjol-benjol. Paling tidak itu sudah merupakan hasil pengukuran yang ya lebih apa ya, dari yang sebelum-sebelumnya lah, daripada misalnya evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah yang kadang-kadang ya evaluasi diri juga inginnya nilainya baik gitu kan, karena kadang-kadang begitu. Evaluasi diri saja kan itu kalau bahasa agamanya kan introspeksi ya, bahasa agamanya muhasabah gitu kan, mengukur diri supaya sampai mana peningkatan yang perlu kita lakukan. Tidak, tapi kenyataannya ketika kita melakukan evaluasi diri pun gitu kan yang lama itu jadi cari yang nilai-nilai yang bagus gitu, padahal justru dengan evaluasi diri itulah kita harus mengetahui serendah-rendahnya keadaan kita gitu, sehingga kita akan berupaya setinggi-tingginya usaha. Kalau kita sekarang sudah menetapkan merasa diri sudah mendekati baik gitu kan, nah, usaha baiknya kan hanya sedikit, padahal sebenarnya di bawah itu kita memiliki banyak kekurangan gitu ya. Namun demikian tanpa mengurangi rasa hormat untuk teman-teman yang sudah sedemikian rupa berusaha yang memajukan sekolah, saya yakin tidak ada
teman-teman di sekolah itu, baik kepala sekolah, guru maupun stakeholder lainnya yang di sekolah, pasti ingin sekolahnya itu baik dan terbaik gitu kan. Tapi pesan saya kemudian jangan berfokus kepada nilai yang dijadikan patokan oleh orang lain. Penting juga kita berproses, berubah dan bergerak untuk berdampak. Itu saja, sekecil apapun gerakan kita, ketika membawa dampak itu akan lebih baik daripada kegiatan besar yang mahal tapi tidak berdampak. Itu saya kira, dan cukup 5 menit saja. Pak Agus, monggo dilanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Asep. Jadi memang yang penting bergerak ya Pak, gitu, dan berproses ya. Dan berdampak. Dan berdampak. Betul, ada perubahannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilengkapi oleh Pak Dr. Agus. Silakan Pak Agus. Ya, baik. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tadi teman-teman masih ada yang barangkali ya ingin lebih kuat lagi yang kaitan dengan raport pendidikan. Nah, saya di pelatih ahli memang ini menjadi materi penting ya kaitan dengan perencanaan berbasis data. Bu Dina, saya izin share screen-nya. Silakan Pak. Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Nah, ini contoh saja ya teman-teman. Contoh dari raport pendidikan ya. Nah, ini kan ada yang biru nih. Jadi ini kan di raport pendidikan, ini kan nomor indikator ya. Nomor indikator ini yang A1 ini ada dimensi A ya. Dimensi A itu adalah literasi, kemampuan literasi. Itu satu itu berarti level 1 ya. Kemampuan literasi, proporsi per D dengan ini ada sekian persen gitu ya. Nah, kemudian A11 kompetensi membaca teks. Nah, ini berarti level 2 gitu ya. Nah, kompetensi membaca teks. Nah, ini contoh-contoh. Nah, yang biru ini kan berarti capaiannya sudah baik. Nah, yang hijau ini berarti ya sudah baik. Tapi tentunya yang kuning dan merah ini adalah sebagai bentuk data yang ini nanti akan kita perbaiki gitu ya. Ini bedanya kalau di dulu kita kan nggak punya nih raport-raport yang seperti ini ya. Ini kan menunjukkan tingkat literasi dan numerasinya di sekolah kita ya. Berarti ada perlu dibuat program sekolah. Nah, jadi yang kuning dan merah ini nanti akan dibuatkan untuk sekolahnya. Dicari kenapa kemampuan literasi perlu intervensi khusus ya. Ini kan nilai sekolah ini 4,76%. Dan ini yang merah ini udah pastilah ini nanti akan dibuat programnya oleh sekolah. Nah, kemudian bagaimana membuat programnya? Nah, ini saya sepintas saja ini karena kalau teman-teman masih penasaran, kita ada bintangnya ya, Bu Dina ya. Bintangnya yaitu membuat rencana kerja tahunan. Jadi rencana kerja tahunan yang berbasis kepada raport pendidikan ya. Nah, ini yang tadi disampaikan teman-teman ya. Kalau ini kan data ini kan salah satunya itu adalah AN ya, Asesmen Nasional. Ya, nanti ada banyak data ya, di sini ada Podik dan sebagainya. Nah, kemudian muncullah ini ya, profil pendidikan, juga raport pendidikan yang sekarang ya, di raport pendidikan. Nah, raport pendidikan ini ya, kalau profil pendidikan itu kan berarti banyak komponen di sana. Nah, yang kaitan dengan literasi dan numerasi, survei karakter dan lingkungan belajar itu kita sebut dengan raport pendidikan yang sekarang di sekolah-sekolah itu sudah mendapatkan. Nah, nanti dari raport pendidikan itu kemudian oleh sekolah ya, secara evaluasi internal itu kemudian diolah ya. Kalau tadi menyarankan di sekolah itu ada
evaluasi internal. Kalau di sekolah penggerak kita punya namanya komite pembelajaran. Ya, komite pembelajaran, apakah komite pembelajaran itu bisa kita masukkan nanti, ditambahlah tugasnya dengan melakukan evaluasi internal, sehingga nanti data-data dari ini ya, asesmen nasional ya, ada literasi, numerasi, survei karakter itu, nah nanti itu dievaluasi lagi. Nah, lalu di mana akreditasi? Akreditasinya ada di sini kan tadi ya. Nah, akreditasi ngambil datanya dari mana? Dari sini kan. Ini kan nanti untuk suplai akreditasi. Nah, dari sini nanti ini menjadi evaluasi eksternal ya, evaluasi eksternal dari sekolah. Jadi evaluasi internal, evaluasi sekolah internal, atau di sini ya, ini ke sini. Nah, di evaluasi eksternal ini ditambah dengan evaluasi eksternal nanti akan membuat program ya, program kerja sekolah. Nah, program kerja sekolah atau rencana kerja tahunan lah ya, rencana kerja tahunan yang betul-betul berbasis data. Nah, itu nanti termasuk ketika ini ketemu RKT-nya, rencana kerja tahunan. Nah, di dalam rencana kerja tahunan itu nanti kan akan muncul biaya-biaya yang kita sebut dengan RKAS. Apakah semua rencana kerja tahunan yang kemudian ada anggarannya ya kita masukkan ke dalam RKAS yang sekarang kalau menggunakan aplikasi namanya ARKAS, gitu ya. Nah, ini untuk membuat program. Nah, setelah program dibuat berdasarkan basis data tadi ya, dari internal maupun eksternal, yang itu juga bersumber dari profil raport pendidikan yang bersumber dari asesmen nasional, maka ini nanti terus dilaksanakan programnya. Nah, pelaksanaan program, kemudian ini akan ada assessment lagi kan, dan seperti itu siklusnya ya. Nah, ini kaitan dengan tadi ya, layanan pendidikan ini asesmen nasional tuh, asesmen nasional, analisis data satuan pendidikan ya, evaluasi sistem pendidikan ya. Nah, sehingga nanti ketika bicara tentang program sekolah, nah program sekolah itu semuanya sudah berbasis data ya. Datanya tadi dari asesmen nasional, raport pendidikan, kemudian internal dari sekolah itu, yang tentunya internal ini misalnya contoh kalau di raport ini ada yang merah ya, misalnya ini saya berikan contoh di raport ya. Sudah terlihat ya Bu Dina ya? Ya, misalnya perlu dididik dengan kemampuan numerasi perlu intervensi khusus. Ini kan secara internal apa saja sih nanti ya, yang jelas kalau dari numerasinya kan merah nih. Nah, bagaimana dengan internalnya? Ini perlu nanti ada kajian lagi secara internal. Nah, ini proporsi GTK bersertifikat. Nah, ini nanti perlu didata lagi ya. Kemudian misalnya pengetahuan bidang studi termasuk, nah ini kalau SMK ya. Misalnya kaitan dengan kompetensi profesional, guru. Nah, ini nanti boleh dikaji lagi nah dari situ nanti teman-teman dibuat programnya. Nah, cara membuat program itu dibuat akar masalahnya ya. Jadi yang masalahnya apa sih di sana ya, mari kita lihat ya. Nah, ini nanti kan dikelompokkan nih ya, ada pengelompokannya ya. Jadi misalnya ini teman-teman ya, nah dari di sumber datanya yang tadi ya, sumber data tadi itu kan ada asesmen nasional, ini salah satunya ya, ada Dapodi, ada HEMIS kalau itu ya, platform digital guru ya kalau SMK ini. Nah, ini nanti yang kita sebut dengan profil satuan pendidik umum, secara umum. Nah, nanti yang udah kita terima itu namanya raport
dimensinya ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Jadi nanti ini yang kita sebut dengan output ya. Ini output, ini yang tadi proses yang tadi digambarkan Pak Tony tadi ya. Nah ini kompetensi ketika. Jadi prinsipnya 8 standar itu ada ke sini. Ya. Oke, nah ini dimensinya. Nah, ini tanya jawab. Nah ini kaitan tadi ya dimensi-dimensi. Nah ini contohnya nanti saya akan tunjukkan cara menganalisisnya. Ini contoh saja ya. Berubah ya Bu Dina ya? Bu Dina? Berubah Pak. Ya. Ini level-level tadi. Jadi saya akan tunjukkan contohnya bagaimana sih menganalisisnya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh ya. Nah, nanti di dalam pengelolaan sekolah, teman-teman dalam membuat program seperti ini ya, kemampuan literasinya, tahun data, nama sekolah, ini sumber datanya, anggarannya. Nah ini masuk ke Arkas ya, masuk Arkas. Nah seperti ini. Nah intinya ada di sini ya teman-teman. Ya, di langkah 1 analisis profil, kemudian ke sana analisis akar masalah ya. Ini kan ini ke sini arahnya ya. Kemudian dari akar masalah ketemu program kerja sekolah. Program kerja sekolah masuk ke dalam rencana kerja jangka menengah 4 tahun. Ya, ada RKS yang ini ada 4 tahun ya. Kemudian masuk Arkas di anggaran, masuk anggaran sekolah. Nah, ini langsung dilaksanakan masuk. Nah, harus ada monef ya. Karena kalau nggak ada monef nanti tidak terdeteksi ya. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman ya. Nah, itu seperti ini. Ya. Nah, ini akhirnya ke sini teman, ini kan contoh kemampuan literasi misalnya ini indikatornya ini gitu ya. Nah, ini nanti dikelompokkan dulu nih. Ini termasuk mana yang sudah, ini yang hijau tadi ya. Nah, ini yang merah, yang kuning, masukkan, dikelompokkan di sini. Kalau ini kosong ya, kalau ini kosong. Karena ini miliknya dinas. Nah, ini karena semua yang kaitan dengan output itu kan ini dipengaruhi oleh proses dipengaruhi proses ya. Ini ke sini sebentar ya. Jadi dari output itu kan ke proses, ini proses ke input gitu ya, siklusnya seperti itu. Nah ini contohnya ini ya, hal yang sudah baik apa, hal yang belum apa, ini contoh ya. Saya contohnya berencana pembelajaran ya. Nah ini contoh indikatornya, ini definisinya, ini hasilnya. Nanti sampai kepada perencanaannya ya, gitu ya. Ini ada semua nanti teman-teman kita ada feedbacknya ya Bu Dina, lengkap sampai kemudian sekolah itu punya rencana kerja tahunan, punya rencana kerja anggarannya seperti apa ya. Kalau di ruang ini mungkin enggak banyak. Saya rasa itu poin-poinnya. Nanti kalau mau ini penasaran bisa lebih detail kita kupas selama 4 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Jadi memang tadi tabel-tabel tadi itu membantu pihak sekolah untuk menganalisis ya Pak dari raport pendidikan yang sudah diterima oleh pihak sekolah. Ya, di sini ada yang raise hand ini Pak Agus, Pak Dede, mangga silakan mau bertanya apa? Bisa langsung dibuka saja Pak bicara. Baik. Terima kasih. Mimpin doa tutup. Oh, mimpin doa. Kenapa? Ya, terima kasih Bu Dina, Pak Asep dan Pak Agus. Ada sesuatu yang ingin disampaikan ini terkait PPD gitu ya. Ini ada, saya pikir ada sedikit bertolak belakang dengan mindset yang disampaikan juga ini oleh kementerian, yaitu ABCD, gitu. Asset Based Community Development. Sementara PBD ini masih berbasis masalah, di satu sisi kementerian juga menyampaikan sekarang itu sudah tidak lagi berbasis masalah, tapi berbasis aset.
Dan kalau dilihat dari PBD tadi, baik sumber datanya dari AN, Dapodi, kemudian tracer study, data GTK, dan dari BAN, itu sebetulnya tidak masalah, sehingga setiap sekolah dia menentukan standar sendiri. Di SPMI kan gitu, di langkah keempatnya itu kan menentukan standar sendiri gitu ya. Dan kemudian nanti yang menilai orang, baik dari dalam evaluasi diri, kemudian dari luar. Nah, hanya yang disayangkan dari dari PBD ini, perencanaan berbasis data ini, yaitu di ujungnya masih tetap menggunakan nilai-nilai yang kecil, kemudian mencari akar masalah, gitu ya. Dan dari situ tentu saja rekomendasi dan seterusnya sampai menjadi program RKT, RKS. Nah, yang ini jadi masih menggunakan masalah, sehingga filosofinya tentu akan pemenuhan kepada mencapai standar. Sementara di ABCD atau Asset Based Community Development itu sudah berbasis aset. Maka yang dimunculkan dari yang 7 komponen itu, maka di situ yang muncul menjadi kegiatan adalah dari potensi-potensi yang dimiliki sekolah, kemudian menjadi, kalau di PBD ini kan tentu kesananya dekatnya menganalisisnya pakai SWOT. Nah, maka kalau di ABCD kan menggunakan SWOT, dan ujung-ujungnya sana tetap menjadi kegiatan, tapi based on aset atau potensi-potensi yang dimiliki sekolah, bukan didasarkan kepada masalah. Nah, ini gimana nih Pak Agus dan Pak Agus? Jadi Pak Dede, yang disampaikan Pak Dede betul. Tapi dalam konteks ini Pak, dalam konteks ini tuh kita membangun ekosistem sekolah. Nah, selama ini ekosistem sekolah yang kaitan dengan program sekolah itu kan datanya boleh dikatakan beraneka ragam lah gitu ya. Kalau toh ngambil data yang dulu seperti SPMI atau rapot mutu, itu kan data-data itu data-data halu, saya katakan data-data halusinasi gitu kan, data-data yang tidak membumi gitu ya. Bahkan saya sebagai pengawas ya waktu itu harus juga mengisi data tentang siswa gitu ya. Dan bahkan sekolah-sekolah itu kan cenderung untuk semuanya itu baik-baik saja gitu ya, bahkan harus lebih baik. Padahal faktanya kan tidak demikian ya. Termasuk banyaklah, dan itu menurut saya ya itu ngajari tidak otentik lah bahasa sederhananya. Nah, kaitan konteks dengan ekosistem Pak. Nah, ini konteks kaitan dengan kita punya SWAR. Nah, kalau ada level-level sekolah gitu ya, itu kan tetap ada level sekolah yang memang ingin improvement Pak, memperbaiki terus berkelanjutan gitu ya. Nah, tinggal fokusnya. Kalau misalnya nih contoh, memang di sekolah itu literasinya rendah. Nah, faktanya memang kita tahu anak-anak itu kan kalau disodori buku Pak, sudah nggak mau baca buku, apalagi buku yang tebal-tebal gitu kan. Kenapa? Karena sudah banyak di gadget ya. Nah, mereka kan banyak bacanya itu di YouTube gitu ya, di Google gitu. Jadi yang 7 modal ya, ada manusia, yang kalau dulu kan material, metode gitu ya. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi ada satu kelemahan di sana. Yang 7 modal itu ada modal politik. Nah, politik itu kan menjadi hal yang tidak objektif ya, walaupun itu faktanya demikian ya. Di beberapa daerah itu kan kalau yang kaitan dengan ganti kepala daerah ya nanti secara politik akan padahal kan kalau programnya ini yang kaitan dengan perencanaan berbasis data itu kan betul-betul real. Kalau memang sekolah, karena ada juga ini Pak Dede, sekolah itu ada yang sudah level-level yang di rapot pendidikan itu yang sudah keluar dari masalah, literasinya udah biru,
numerasinya udah biru, survei karakternya udah biru, semuanya udah biru. Sudah nggak ada masalah? Ada. Nah, lalu kemana? Kembangkan, gitu kan? Dia akan menjadi istilahnya itu sekolah yang memberi jadi sekolah lain itu akan berkolaborasi sehingga dia akan menjadi sekolah yang bisa mengimbas, ya Pak ya, dia mutu-mutu. Jadi tidak harus berbasis masalah, tergantung atau di sekolah itu memang masih ada nggak? Nah, harapannya semuanya nanti akan biru, gitu kan. Tapi kalau ada yang realnya merah, ya yuk kita tingkatkan apa yang kurang. Jadi bukan membandingkan, tapi memang sekolah itu ya secara real, misalnya nih kaitan dengan literasi. Kalau literasinya rendah, itu kan berarti memang ada sesuatu di proses pembelajaran ya. Apakah ya sudah biarkan saja, kan kita nggak harus berbasis masalah. Asetnya apa? Asetnya guru. Tapi faktanya guru itu kan memang dalam mengajarnya mungkin ya belum berbasis hot misalnya, atau belum menggunakan STEAM misalnya ya contoh. Nah, kenapa guru belum menggunakan pembelajaran yang katakan higher order thinking skill yang hot itu? Ya mungkin karena nggak pernah dilatih. Itu kan mencari sebab-sebab itu. Oke, sekarang gurunya dilatih. Pertanyaannya, gurunya sudah dilatih Pak, sudah berkali-kali, tapi hanya bagus di tempat pelatihan. Begitu kembali ke sekolah, ke kelas, balik lagi ada. Nah itu maka perlu ada semacam monitoring. Nah kami di pelatih ahli Pak itu dimonitor benar. Kalau yang di sekolah penggerak itu ya ada, ya kan ada kucing di targetnya, jadi itu diikuti. Nah makanya kemarin sebetulnya konsep tugas peran pengawas itu sebaiknya memang seperti itu. Jadi ada kita mendampingi itu secara intensif sesuai dengan target. Jadi sekolah punya 3 bulan ini saya ingin guru-guru bisa menerapkan pembelajaran paradigma baru. Nah itu dibikin target, ada berapa guru, mungkin dari 5 komponen pembelajaran paradigma baru itu mungkin 3 dulu, atau 1 bulan 2, bulan kedua 3, bulan ke-5, bulan ketiga 5 gitu. Jadi ada target, nah itu diikuti. Nah selama ini memang belum ya. Jadi kalau sudah dilatih ya sudah selesai, tidak pernah kemudian apakah itu berdampak terhadap kinerjanya. Nah ini yang itu Pak Dede. Jadi sesuai konteksnya. Saya punya beberapa sekolah yang memang dari segi masalah itu sudah nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Nah berarti dia tinggal ditanya nih kebutuhannya apa. Kan levelnya itu kan masalah di bawah, pastilah ya masalah itu bukan berarti kalau misalnya di gurunya itu memang keterampilan dalam menggunakan IT misalnya kurang, ya itu kan tetap masalah, itu kan masalah. Nah kenapa? Ya karena anak-anak itu sekarang kalau misalnya Bapak Ibu gurunya itu dalam pembelajaran tidak menggunakan banyak variasi, ya anak-anaknya bosan. Seperti yang kemarin kita tahu selama pandemi itu kan anak-anak cenderung frustasi lah gitu ya. Karena apa? Karena dijali banyak tugas. Pertanyaannya, kenapa guru memberi banyak tugas? Ya karena memang kemampuan dalam hal mengelola aplikasi gitu ya, misalnya seperti platform pendidikan itu memang terbatas. Nah itu kan masalah. Nah itu yang harus ditingkatkan kemampuan gurunya, seperti itu Pak. Nah nanti kalau semuanya masalah udah selesai, ya meningkat lagi kebutuhannya apa. Kebutuhannya udah selesai, pengembangannya. Jadi level-levelnya kan seperti itu ya. Gitu Pak. Ya baik. Terima kasih Pak Agus. Jadi memang bertahap ya Pak. Proses. Tidak bisa langsung loncat. Ya baik. Terima kasih. Ditambah. Oh silakan Pak Azep Mangga. Saya pengen nanya dulu Pak Dede, kemana Pak Suwandi tidak ada?
Ada Mas Wandi rame lah. Kalau saya sih ketiga-tiganya adalah setali aja, setali 3 ruang, mau project base, problem base, berbasis masalah, berbasis data, termasuk berbasis aset. Ya kalau kita sebut misalnya berbasis data, datanya apa? Gurunya apa tadi? Guru itu kan sebagai aset misalnya. Tapi gurunya kata Pak Gus, gurunya ternyata belum menggunakan pembelajaran yang kekinian, kan masalah soal. Kan, jadi sebenarnya ya itu mah bahasa saja yang mengurung data gitu kan. Ya kan itu semua data, ya baik itu masalah maupun aset semuanya juga data gitu. Nah jadi ya sebut saja yang benar berbasis data gitu. Datanya itu mau dari masalah atau mau dari aset yang baiknya gitu. Jadi sama saja. Yang penting bagaimana kita mengorkestrasi data itu ya, ketika itu kurang menjadi gairah untuk memperbaiki, ketika itu sudah hebat menjadi gairah untuk meningkatkan. Nah, itu saja. Saya kira ya, mau data, mau aset, mau masalah, sama saja itu adalah pijakan untuk berangkat ketika kita mau buat program. Cuma mungkin hari ini kita kalaupun berangkat jadi masalah, jangan berhenti pada selesainya masalah, tetapi apa selanjutnya setelah itu. Karena kan kalau hanya sekedar menyelesaikan masalah, ya selesai masalahnya, tapi ya lembaganya mau dibawa kemana gitu. Nah, tambah lagi berarti kalau dengan saya basisnya Pak Dede ya, bukan 3 lagi, bukan data lagi, bukan hanya sekedar masalah dan aset, tapi juga basisnya adalah visi, berbasis masa depan, tujuan apa, nah itu juga jadi patokan juga untuk buat program gitu kan. Itu marilah kita tambah istilah-istilah untuk memperkuat kita untuk bisa berangkat terbang lebih tinggi, itu intinya. Oke Pak Dede hilang ya, Pak Dede mana? Oh malah hilang. Ya, jadi seperti harus selalu ada penyesuaian ya Pak Asep ya, ke depannya, tahapannya dan seterusnya ya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak yang luar biasa ini, narasumber kita yang hebat pada hari ini. Terima kasih Pak Dr. Agus dan terima kasih Pak Dr. Asep yang sudah memberikan materinya. Demikian tadi Bapak Ibu rangkaian kegiatan kita webinar bikinan yang ke-75 yang berkaitan dengan data-data atau informasi menyusun program sekolah sesuai data dari raport pendidikan. Sebelum saya kembalikan ke Ibu Nuraini selaku host, saya selaku moderator menghaturkan permohonan maaf bila ada kehilafan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Nur, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Teh Dina, luar biasa ya. Berbicara tentang rapot pendidikan nampaknya bagus, kita tidak akan bisa berhenti sampai hari ini. Panjang banget ceritanya karena kita juga sebagai pengawas sekolah harus menganalisa ya Pak ya, menganalisis hasil rapot pendidikan di sekolah binaan kita semua bersama-sama dengan kepala sekolah dan tim penjaminan mutu TPMPS TPMPS ya. Baik Bapak Ibu, Pak Agus mau ini ya, Kang Wildan mau menyampaikan sesuatu. Ya Mas Wildan, nuhun. Oke, silakan Kang Wildan. Ini di sini lagi hasilnya. Ya. Kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah. Baik, Bapak Ibu semua, seperti biasa Rapsi akan mengadakan lagi yang BIMTEK tiap minggunya, yaitu untuk BIMTEK minggu depan, yaitu BIMTEK Rapsi strategi implementasi kurikulum merdeka, mandiri belajar, berubah dan berbagi. Untuk materi BIMTEK-nya yaitu yang pertama adalah konsep dan esensi kurikulum merdeka, lalu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Untuk pelaksanaannya tanggal 18 sampai tanggal 21 April 2022 pukul 13.00 sampai 15.30 dari jam 1 sampai jam setengah 4. Jadi pelaksanaannya hari Senin sampai tanggal 21. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan BIMTEK ini bisa langsung menghubungi Bu Ardati di nomor 812 8950 0142.
Sekali lagi ya, 0812 8950 0142. Sekian untuk informasinya, saya kembalikan ke Bu Nur. Silakan Bu Nur. Baik, terima kasih Kang Wildan, luar biasa ya. Bimteknya di siang hari ya Kang ya, mulai Senin depan. Silakan Bapak Ibu yang sekolahnya mendaftar untuk daftar kurikulum merdeka dari Mandiri Berbagi, Berubah, dan satu lagi apa lupa lagi, jadi lupa. Silakan. Belajar. Oh iya, Belajar, berubah, berbagi. Iya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mendaftar. Pak Agus, ada yang akan disampaikan? Ya, saya kira cukup kalau untuk ini kan sedang berlangsung yang kaitan dengan Fintech RKS. Mungkin juga hari Senin kalau teman-teman nanti ada menginginkan ya kaitan dengan memperdalam bagaimana rapot pendidikan. Yang kaitan karena bagaimanapun sekolah ini kan sudah harus merubah paradigmanya bahwa program itu harus betul-betul berbasis data-data yang itu akan bermanfaat tentunya dibanding program-program yang selama ini memang ya basisnya masih banyak gitu ya. Nah, nanti lebih fokus lah istilahnya. Saya kira itu aja, benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hari berganti, minggu berlalu, tanpa terasa sebentar lagi datang Lebaran. Webinar APSI selalu dirindu karena agendanya selalu mencerahkan. Terima